Halo semuanya, selamat datang kembali dalam tugas Lasar CPNS Angkatan 42 tahun 2021 bersama saya Norita Afriani Gumalang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas workbook Kesiapsiagaan Bela Negara. Pertama-tama akan dijelaskan tentang kesiapsiagaan jasmani. Adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Komponen penting dalam kesiapsiagaan jasmani yaitu kesegaran jasmani dasar yang harus dimiliki untuk dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu baik ringan atau berat secara fisik dengan baik dan menghindari efek cedera, juga menghindari mengalami kelelahan yang berlebihan. Manfaat kesiapsiagaan jasmani yang pertama adalah memiliki postur yang baik, memberikan penampilan yang berwibawa lahiriah karena mampu melakukan gerak yang efisien. 2. Memiliki ketahanan melakukan pekerjaan yang berat dengan tidak mengalami kelelahan yang berarti ataupun cedera, sehingga banyak hasil yang dapat dicapai dalam pekerjaannya. 3. Memiliki ketangkasan yang tinggi sehingga banyak rintangan pekerjaan yang dapat diatasi sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan cepat dan tepat untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu bentuk latihan kesiapsiagaan bela negara, yaitu lari 12 menit, melakukan pull up, melakukan sit up, melakukan push up, shuttle run, atau lari membentuk angka 8, lari sepanjang 2,4 km atau chopper test, yang terakhir adalah berenang. Kemudian pengukuran kesiapsiagaan jasmani. Yang pertama, pengukuran dengan metode chopper, yaitu mengukur daya tahan jantung dan paru-paru dengan protokol tes lari selama 12 menit. Yang kedua, pengukuran melalui cardiorespiratory endurance. Yang ketiga, melalui berat badan, 4 kekuatan, 5 kelenturan tubuh, 6 melakukan pull up, sit up, squat jump, push up, dan shuttle run. Semua latihan tersebut dilakukan maksimal 1 menit kecuali shuttle run. Selanjutnya, tips melaksanakan kesiapsiagaan jasmani. Ada beberapa tips, yaitu yang pertama, makan makanan yang bergizi secara teratur dalam porsi yang cukup. Kualitas asupan makanan yang bergizi ke dalam tubuh dapat diketahui dengan mengukur berat badan ideal. Sediakan waktu yang kedua, sediakan waktu yang cukup untuk beristirahat atau tidur. Tidur yang cukup dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Ketiga, biasakan diri untuk berolahraga secara teratur, karena dapat membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan kolesterol, mengurangi risiko darah tinggi, dan obesitas dengan proses pembakaran lemak dan kalori. 4. Perbanyaklah mengkonsumsi air putih. Yang kelima, jangan sering menunda buang air besar ataupun kecil. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang kesehatan mental dan bagaimana meningkatkan kesiapsiagaan mental? Yang saya ketahui mengenai kesehatan mental yaitu suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman, dan tentram, dan upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri secara resignasi atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian, cara meningkatkan kesiapsiagaan mental. Yang pertama, menerima dan mengakui dirinya sebagaimana adanya, ikhlas dan bersyukur. 2. Berpikir positif dan bersikap sportif. 3. Percaya diri dan memiliki semangat hidup. 4. Siap menghadapi tantangan dan berusaha terus untuk mengatasinya. 5. Terbuka, tenang, tidak emosi bila menghadapi masalah. 6. Banyak bergaul dan bermasyarakat secara positif. 7. Banyak latihan mengendalikan emosi negatif dan membiasakan membangkitkan emosi yang positif. 8. Memiliki integrasi diri atau keseimbangan fungsi-fungsi jiwa dalam mengatasi problema hidup termasuk stres.
9. Mampu mengaktualisasikan dirinya secara optimal guna berproses mencapai kematangan. Yang ke-10, mampu bersosialisasi atau menerima kehadiran orang lain. 11. Menemukan minat dan kepuasan atas pekerjaan yang dilakukan. 12. Memiliki falsafah atau agama yang dapat memberikan makna dan tujuan bagi hidupnya. Kemudian, contoh implementasi kesiapsiagaan mental yaitu seperti tidak mudah marah atau emosi, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan di lingkungan sekitarnya, mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya secara optimal, kemudian mampu berpikiran positif dan tenang meskipun saat kondisi tidak baik sedang menimpanya. Kemudian tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma yang berlaku. Kemudian mampu menunda keinginan sesaat untuk tujuan jangka panjang. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang kecerdasan emosi dan 4 komponen dalam kecerdasan emosi? Kecerdasan emosi adalah gabungan dari semua emosional dan kemampuan sosial untuk menghadapi seluruh aspek kehidupan manusia. Kemampuan emosional meliputi sadar akan kemampuan emosi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri, kemampuan menyatakan perasaan orang lain, dan pandai menjalin hubungan dengan orang lain. Kemudian, 4 komponen dalam kecerdasan emosi. Yang pertama, kesadaran diri sendiri, kemudian pengelolaan diri sendiri, ketiga, kesadaran sosial, dan selanjutnya empati. Bagaimana cara meningkatkan kecerdasan emosi? Yang pertama, coba rasakan dan pahami perasaan Anda. Jika Anda tidak merasa nyaman, Anda mungkin ingin menghindari karena mengganggu. Duduklah setidaknya 2 kali sehari dan bertanya, bagaimana perasaan saya? Mungkin memerlukan waktu sedikit untuk merasakannya. Tempatkan diri Anda di ruang yang nyaman dan terhindar dari gangguan luar. 2. Jangan menilai atau mengubah perasaan Anda terlalu cepat. Cobalah untuk tidak mengabaikan perasaan Anda sebelum Anda memiliki kesempatan untuk memikirkannya. Emosi yang sehat sering naik dan turun dalam sebuah gelombang, meningkat hingga memuncak dan menurun secara alami. Tujuannya adalah jangan memotong gelombang perasaan Anda sebelum sampai puncak. Selanjutnya, lihat bila Anda menemukan hubungan antara perasaan Anda saat ini dengan perasaan yang sama di masa lalu. Ketika perasaan yang sulit muncul, tanyakan pada diri sendiri, kapan aku merasakan perasaan ini sebelumnya? Melakukan cara ini dapat membantu Anda untuk menyadari bila emosi saat ini adalah cerminan dari situasi saat ini atau kejadian di masa lalu. Selanjutnya, hubungkan perasaan Anda dengan pikiran Anda. Ketika Anda merasa ada sesuatu yang menyerang dengan luar biasa, coba untuk selalu bertanya, apa yang saya pikirkan tentang itu? Seringkali, salah satu dari perasaan kita akan bertentangan dengan pikiran. Itu normal. Mendengarkan perasaan Anda adalah seperti mendengarkan semua saksi dalam kasus persidangan. Hanya dengan mengakui semua bukti, Anda akan dapat mencapai keputusan terbaik. Kemudian, dengarkan tubuh Anda. Pusing di kepala saat bekerja mungkin merupakan petunjuk bahwa pekerjaan Anda adalah sumber stres. Sebuah detak jantung yang cepat ketika Anda akan menemui seorang gadis dan mengajaknya berkencan mungkin merupakan petunjuk bahwa ini akan menjadi sebuah hal yang nyata. Dengarkan tubuh Anda dengan sensasi dan perasaan bahwa sinyal mereka memungkinkan Anda untuk mendapatkan kekuatan nalar. Jika Anda tidak tahu bagaimana perasaan Anda, mintalah bantuan orang lain. Banyak orang jarang menyadari bahwa orang lain dapat menilai bagaimana perasaan kita. Mintalah seseorang yang kenal dengan Anda dan yang Anda percaya bagaimana mereka melihat perasaan Anda. Anda akan menemukan jawaban yang mengejutkan, baik, dan mencerahkan. Masuk ke alam bawah sadar Anda. Bagaimana Anda lebih menyadari perasaan bawah sadar Anda? Coba asosiasi bebas. Dalam keadaan santai, biarkan pikiran Anda berkeliaran dengan bebas. Anda juga bisa melakukan analisis mimpi.
Jauhkan notebook dan pena di sisi tempat tidur Anda dan mulai menuliskan impian Anda segera setelah Anda bangun. Berikan perhatian khusus pada mimpi yang terjadi berulang-ulang atau mimpi yang melibatkan kuatnya beban emosi. Selanjutnya, tanyakan pada diri Anda, apa yang saya rasakan saat ini? Mulailah dengan menilai besarnya kesejahteraan yang Anda rasakan pada skala 0 dan 100, dan menuliskannya dalam buku harian. Jika perasaan Anda terlihat ekstrim pada suatu hari, luangkan waktu 1 atau 2 menit untuk memikirkan hubungan antara pikiran dengan perasaan Anda. Selanjutnya, tulislah pikiran dan perasaan Anda ketika sedang menurun. Sebab penelitian menunjukkan bahwa dengan menuliskan pikiran dan perasaan dapat sangat membantu mengenal emosi Anda. Sebuah latihan sederhana seperti ini dapat dilakukan beberapa jam per minggu. Yang terakhir, tahu kapan waktu untuk kembali melihat keluar. Ada saatnya untuk berhenti melihat ke dalam diri Anda dan mengalihkan fokus Anda keluar. Kecerdasan emosional tidak hanya melibatkan kemampuan untuk melihat ke dalam, tetapi juga hadir di dunia sekitar Anda. Selanjutnya, yaitu contoh tata tempat acara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Aturan tata tempat bagi pejabat negara dan pejabat pemerintah di pusat. Yang pertama, Presiden, kemudian Wakil Presiden, pimpinan lembaga negara, MPR, DPR, DPD, DPK, MA, MK, dan KY, dilanjutkan dengan Duta Besar Asing untuk RI, kemudian Menteri, selanjutnya pejabat setingkat menteri, kepala LPNK, kepala perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar, luar biasa dan berkuasa penuh, kemudian gubernur dan wakil gubernur, yang terakhir ketua muda MA, anggota MPR, DPR, DPD, PPK, MA, MK, dan hakim agung. Tata tempat dalam acara kenegaraan atau resmi yang diselenggarakan di daerah berpedoman pada urutan tata tempat yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pada acara kenegaraan resmi yang diselenggarakan oleh kementerian lembaga pemerintah non-kementerian dan diadakan di daerah apabila dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden, maka menteri atau pimpinan LPNK yang bersangkutan mendampingi presiden atau wakil presiden. Yang kedua, pada acara kenegaraan atau resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah bertempat di daerah itu sendiri dan dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden, maka yang mendampingi adalah gubernur yang bersangkutan sebagai tuan rumah. Tuliskan tanggapan saudara tentang workbook kesiapsiagaan bela negara. Pada workbook kesiapsiagaan bela negara ini, saya menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan fisik dan juga mental, tidak hanya sebagai modal awal bela negara, namun juga untuk memiliki kehidupan insani yang sehat dan bahagia. Pada modul ini juga terdapat penjelasan tentang protokol kenegaraan yang tentunya sangat bermanfaat sebagai pengetahuan seorang ASN. Baik, demikianlah penyampaian tugas workbook kesiapsiagaan bela negara. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.